Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Situasi saat ini di Selat Hormuz cukup ramai dibicarakan di dunia internasional terkait dengan blokade pembukaan antara Amerika dan juga Iran. Namun selain Selat Hormuz ternyata ada satu lagi yang sangat berpengaruh dan sangat vital dan juga sedang dibicarakan di dunia saat ini, yaitu Selat Bab Al-Mandab. Nah, terkait persoalan ini, kita sudah ada tamu pengamat geopolitik, eh, Bang Alam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Billy. Iya, Bang, kita akan bicara terkait dengan Selat Bab Al-Mandab hari ini, Bang. Nah, Ya, bagaimana menurut eh, Bang Alam keterlibatan Ansarullah di sini, serta eh, kemungkinan adanya penutupan Selat Bab Al-Mandab? Bagaimana situasi saat ini, Bang? Bisa dijelaskan? ya. Baik, Bang Billy, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan ini. Jadi, ketika kita bicara tentang Ansarullah Yaman, tentu kita tidak bisa melepaskan peta lebih besar, yaitu yang kita sebut sebagai poros perlawanan ya, axis of resistance, mihwarul muqawamah. Kita sama-sama ketahui ini adalah sebuah poros yang terbentuk dari kesadaran masyarakat kita sebut Timur Tengah ya, yang melihat betapa kekejian, Amerika dan Israel, penindasan yang mereka lakukan selama puluhan tahun itu sudah saatnya untuk dilawan, dilawan, diterabas ya kesewenang-wenangan mereka. Oleh karena itu, ketika eh, berbicara tentang Ansarullah, tentang Yaman, maka kita akan berbicara dalam skala yang lebih besar. Nah, mungkin saya ingin sedikit berbicara tentang itu, Bang Billy ya. Jadi kita tahu eh, agresi Arab Saudi ya yang dibantu oleh Amerika, Inggris, Prancis dan sekutu-sekutunya itu ketika mulai menyerang Yaman di tahun 2015 itu saya juga punya sedikit pengalaman personal ya terkait awal-awal penyerangan itu di tahun 2015-an itu. Waktu itu saya menyaksikan langsung, jadi ada delegasi dari Yaman yang diminta untuk berbicara di sebuah forum ya di Iran, dan uh, orang Yaman pada waktu itu dengan semangat yang luar biasa, dan di waktu itu kita tahu ketika terjadi agresi Arab Saudi itu Yaman sedang dalam hancur-hancurnya, perang saudara juga, dan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutunya itu merusak ekonomi Yaman sehancur-hancurnya ya. Kita tahu bahkan dilaporkan sekitar lebih dari 50.000 orang mati kelaparan di Yaman akibat blokade yang dilakukan Arab Saudi. Nah, kemudian para delegasi dari Yaman itu berbicara dengan semangat yang luar biasa bahwa kami akan melawan, dan pada kesempatan itu ketika saya hadir di situ, salah satu ulama senior Iran itu juga menyampaikan apresiasinya dan mengatakan ya sejak 2015 itu bahwa Iran akan berdiri bersama Yaman. Dan kita tahu dengan berjalannya waktu, uh, kekalahan Amerika, Israel dan Arab Saudi itu terlihat di Yaman. Kemudian pelan-pelan Ansarullah itu mendapatkan kekuatan, legitimasi dari rakyatnya juga. Kita tahu bahwa presiden boneka yang disengaja dijaga oleh Arab dan Arab Amerika itu tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat sama sekali di Yaman ya. Bahkan di Sana'a itu Ansarullah memiliki legitimasi yang kuat, pemilu pun mereka juga menang. Namun kita tahu Amerika dan negara-negara sekutunya tidak mau mengakui kemenangan Ansarullah, sehingga sampai sekarang pun Ansarullah masih dianggap sebagai kelompok pemberontak, padahal jelas-jelas mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu dan mendapatkan legitimasi dari rakyat Yaman. Oleh karena itu, kita ketika membicarakan
Yaman ya, kita akan mungkin nanti di strategi bagaimana Yaman menutupi Selat Babul Mandab itu, mungkin kita perlu ketahui lebih dahulu bahwa beberapa hari terakhir ya, pemimpin tertinggi Ansarullah Yaman, saya Abdul Houthi itu mengatakan bahwa pertama-tama dia mengatakan Yaman secara tegas berdiri bersama Republik Islam Iran dan masuk dalam peperangan ini ya. Dan uh, Syekh Sayyid Houthi itu juga mengatakan bahwa kemungkinan gencatan senjata ini sangat rapuh dan kemungkinan perang akan pecah kembali. Dan ketika perang pecah kembali, Yaman memastikan dirinya akan masuk berfrontasi melawan Amerika Israel dan mendukung Republik Islam Iran. Oleh karena itu, salah satu strategi di ditakuti oleh Amerika Israel dan juga negara-negara Eropa adalah ditutupnya uh, Selat Babul Mandab. Ya, ini adalah sebuah kawasan yang super penting bagi ekonomi dunia. Ya, kita tahu jutaan barel per hari itu melewati selat ini, dan jika ditutup itu akan menimbulkan krisis global yang diakui oleh seluruh pakar ekonomi dunia ya, dan juga disampaikan oleh para pakar-pakar di Eropa sana. Oleh karena itu ini adalah sebuah eskalasi yang sangat menegangkan ya. Kita tidak tahu kapan perang akan pecah lagi, namun jika itu terjadi, dapat dipastikan bahwa Yaman akan membela Republik Islam Iran melawan Amerika dan Israel. Iya Bang, mungkin untuk Baik, pembukaan. baik, Bang. Kemudian seberapa apa ya, istilahnya, seberapa penting atau seberapa besar peran Ansarullah untuk mengubah peta atau posisi yang ada saat ini dengan keterlibatan Ansarullah nanti dalam perang ini dan bersama-sama dengan Iran, apa yang akan berubah? Apa keuntungannya bagi Iran? Apa yang akan berubah posisi-posisinya? Bagaimana bisa menjelaskan itu? Atau ternyata ya nggak berubah, maksudnya nggak banyak berubah, atau ada perubahan? Kira-kira seperti apa? Iya, baik Bang Billy, kita dalam perang kali ini ya, kita mungkin kita harus mengakui bahwa dalam perang ini hitung-hitungan terbesarnya justru adalah hitung-hitungan ekonomi ya, bukan semata-mata hitung-hitungan militer. Dalam perang petrodolar yang sedang kita saksikan ini, kita dapat menyaksikan betapa takutnya Amerika dan Israel juga negara-negara sekutu Eropa mereka akan ditutupnya selat ini, dan ini sangat berpengaruh Bang Willy. Mungkin kita bicarakan dulu pengaruh ini terhadap musuh ya, terhadap Amerika Israel. Kita melihat Ansarullah ketika menyatakan dengan tegas masuk dalam perang, yaitu bukan akan ya, sudah masuk dalam perang dengan kekuatan yang jika diperlukan akan digunakan ya, sudah menyatakan diri ketika perang sedang berlangsung. Ansarullah ikut membantu Iran melawan agresi Amerika dan Israel, dan yang mereka lakukan adalah dengan memberikan tekanan yang luar biasa itu ya. Jadi beberapa hari terakhir juga dikatakan bahwa bahkan kapal perang Amerika pun harus memutar jauh dari, supaya tidak bisa memasuki tidak berani masuk ke selat Babul Mandab ataupun ke apa laut merah ya, karena mereka tahu betul kekuatan Ansarullah Yaman. Pertama, bahkan beberapa analis mengatakan bahkan Yaman sudah tidak perlu lagi menaruh ranjau lautan, bahkan cukup sekedar dengan menggertak Amerika dengan drone-dronenya juga rudal-rudalnya untuk menghantam kapal apapun yang mau masuk ke selat itu sudah membuat musuh ketar-ketir, dan itu sudah terbukti ya. Kita sudah melihat kemajuan teknologi Yaman yang begitu luar biasa, bahkan mereka sudah beberapa kali menembakkan rudal langsung ke Tel Aviv ya, jantung jantung Israel, sehingga ini menakutkan. Beberapa kapal-kapal Inggris juga beberapa kali ditembak oleh Yaman di selat itu ketika perang, dan mereka akhirnya memutuskan untuk keluar. Nah, yang ditakutkan adalah bahwa ketika selat ini betul-betul ditutup,
maka akan terjadi eh, apa kita sebut kerusakan yang berbahaya dari sisi ekonomi, karena kita tahu seluruh ini adalah jalur energi, pusat energi, dan yang merasakan dampak ini adalah khususnya negara-negara Eropa, ya, negara-negara Eropa dan juga negara-negara Arab pengekspor minyak-minyak dan juga gas dan seterusnya, ya, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, ketika Selat Hormuz ditutup oleh Iran pun, Arab Saudi masih mencari keuntungan dengan menyalurkan gasnya lewat pipa ke Selat Al Babul Mandab. Namun kemudian ketika Ansarullah menekan bahwa akan ditutup, akan memberikan ancaman akan ditutup, maka ini juga akan merusak ekonomi Arab Saudi. Oleh karena itu, Said Houthi dalam pidatonya beberapa hari terakhir juga menekankan hal ini, bahwa bagi pesannya kepada bangsa-bangsa Arab, janganlah sampai kalian itu menjadi semacam orang-orang yang rugi hanya karena membela tuan yang salah, ya, istilah bahasa saya seperti itu. Artinya eh, perang ini akan merusak diri kalian sendiri jika kalian terus menjadi sapi perah bagi Amerika dan Israel. Dia menyarankan pada negara-negara Arab untuk sadar, sudah saatnya kita tidak lagi membutuhkan Amerika dan Israel di kawasan. Jika negara-negara Arab ini sadar bahwa kekuatan mereka, ya, dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan sumber daya yang mereka miliki ini, jika mereka sadar akan ini, maka mereka melihat tidak perlu ada Amerika dan Israel untuk menjaga stabilitas negaranya, cukup mereka sendiri yang mampu. Oleh karena itu, gertakan ini, ancaman yang dilakukan oleh Yaman ini, pesannya ditujukan tidak hanya kepada Amerika dan Israel, tapi juga kepada negara-negara Arab. Dan kita saksikan di ekonomis dan di beberapa media-media Barat itu sangat mengkhawatirkan jika ini terjadi, akan terjadi lonjakan harga yang luar biasa, ya, dengan efek rantainya akan terjadi di negara-negara Eropa. Oleh karena itu, Donald Trump, ya, Presiden Amerika itu, dia eh, berupaya untuk menekan Ansarullah, ya, dengan bahasa-bahasa yang kita tahu lah, kasar dan tak ada diplomasinya sama sekali itu. Namun Ansarullah tetap teguh, tetap tegar dengan prinsipnya. Dan ini yang membuat uh, dari satu sisi mem, sekedar sekedar memiliki komitmen untuk menutup Selat Babul Mandab saja itu sudah merugikan Amerika dan Israel, Bang Billy. Jadi keuntungan bagi Iran adalah bahwa Iran juga mengatakan bahwa kami akan berkoordinasi, ya, di bahasa ininya, berkoordinasi dengan Yaman untuk juga menutup Babul Mandab jika Amerika melakukan serangan, dan Yaman pun mengatakan diri akan bersiap-siap, sangat siap untuk melakukan hal itu. Dan yang lebih pentingnya, ya, Said Houthi juga mengatakan bahwa terdapat semacam narasi yang selalu diulang-ulang oleh media-media Amerika dan Israel, bahwa Yaman itu hanyalah proksi dari Iran. Artinya Yaman tidak memiliki kemandirian dalam menentukan garis perjuangan bangsanya sendiri, dan ini ditolak berkali-kali oleh Ansarullah. Mereka mengatakan yang kami lakukan ini bukan untuk membantu, dalam tanda kutip, membantu kepentingan Iran. Yang kami lakukan murni demi kepentingan bangsa kita. Dengan semangat, ya, kita tidak bisa melepaskan semangat Islam, ya, semangat keimanan dari bangsa Yaman yang mengatakan bahwa mereka berulang-ulang kali dalam demo yang mereka lakukan setiap minggu, jutaan warga turun mengatakan bahwa yang kami lakukan adalah demi membela Islam, demi membela bangsa kami sendiri, dan juga membela saudara-saudara kami di Palestina. Oleh karena itu, yang kami lakukan sepenuhnya demi kepentingan kami sendiri, bukan kepentingan Iran, ya. Dan ini yang poinnya di sini, Bang Billy, bahwa Yaman memasuki perang melawan Amerika dan Israel itu demi kebaikannya sendiri.
Adapun jika memang perlu istilahnya berkomunikasi dengan Iran, maka sesuatu yang sangat-sangat wajar, dan Iran pun juga mendukung gerakan yang dilakukan oleh Ansarullah. Bahkan beberapa ulama, bukan hanya pejabat politik ya, pejabat politik seperti Mohsin Ejei ya, seperti Presiden Iran sendiri itu menyatakan terima kasihnya kepada Yaman atas konsistensi mereka membela orang-orang yang tertindas di kawasan. Bahkan yang terakhir, ulama Iran yang cukup masyhur terkenal, Ayatullah Jawadi Amuli, itu mengatakan bahwa Hizbullah di Irak, Hizbullah di Lebanon, Ansarullah di Yaman, dan Hashad Sya'bi di Irak itu adalah juga bersama Republik Islam Iran. Mereka bagikan satu kesatuan yang saling membantu, dan inilah yang sebenarnya paling ditakuti oleh Amerika Israel. Selain ancaman-ancaman ekonomi militer, namun kekuatan dan kesadaran masyarakat ini yang menguatkan poros perlawanan memilih. Jadi kita akan melihat jika terjadi betul-betul Amerika kembali merusak gencatan senjata dengan menyerang Iran, maka dapat dipastikan perang akan sangat-sangat berbeda. Ini akan betul-betul menghasilkan chaos dalam ekonomi dunia. Dan beberapa penasehat Trump sudah menyampaikan itu berulang kali kepada Trump, sampai terakhir ada juga seorang pejabat senior Amerika yang harus sampai mengundurkan diri karena sudah tidak mampu lagi melihat kebaikan dari perang yang yang mau digemborkan oleh Trump ini. Dan ini menunjukkan kekuatan Yaman, Bang Billy. Jadi kita juga perlu melihat Yaman sebagai sebuah bangsa yang merdeka, sebuah bangsa yang punya arah dan kebijakannya sendiri. Dan ketika mereka membela Iran, itu adalah murni dari kesadaran masyarakatnya dalam membela Iran. Karena bagi Ansarullah, membela setiap bangsa yang tertindas itu adalah kewajiban agama mereka dan kewajiban mereka sebagai umat Muslim. Jadi kita tentu dampaknya, jikalaupun Babul Mandab ini akan ditutup, tentu dampaknya juga akan kita di Indonesia juga mungkin akan ikut merasakan. Dan saya rasa Amerika pun juga akan memikirkan 1000 kali jika harus menyerang Iran kembali. Dan tampaknya secara logis harusnya Amerika sudah merasakan pahitnya kekalahan. Jika memang mereka betul-betul berpikir, harusnya mereka akan mengakui kekalahan mereka dan membiarkan Iran tetap menguasai Selat Hormuz ya. Kita tahu kenapa ancaman ini muncul dari Ansarullah beberapa hari terakhir untuk menutup Babul Mandab, karena blokade ilegal yang dilakukan oleh Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, ya kan. Kita karena itu maka Ansarullah mengatakan bahwa kalau Amerika masih terus melakukan ini, kami pun juga akan melakukan hal yang sama dengan memblokade Babul Mandab. Oleh karena itu kita akan melihat, saya tidak tahu Bang Bile ya karena kemarin pun negosiasi ronde kedua yang harus dijadwalkan di Pakistan pun juga tidak terjadi ya. Dan ketua parlemen Iran ya itu mengatakan bahwa selama tuntutan dari Iran tidak diperhatikan dengan serius oleh Amerika, dan Amerika tidak menunjukkan keseriusannya dalam menaati permintaan Iran, maka tidak ada gunanya untuk melakukan negosiasi. Dan ini semacam deadlock ya. Deadlock ini jika berlarut-larut semakin lama, tentu akan memicu kekhawatiran global, akan membuat harga-harga sumber daya alam akan melesat tinggi. Dan ini adalah hitung-hitungan yang membuat Amerika akan sangat kesulitan. Dan saya rasa dari sisi sini saja kita dapat mengetahui betapa peran penting Yaman ya dalam menentukan jalannya peperangan kali ini. Ya, ya Pak.
Kemudian Bang, tadi kan disebutkan bahwa dengan penutupan Selat Bab Al-Mandab ini, maka resikonya adalah ekonomi dunia akan terguncang. Nah, ketika ekonomi dunia terguncang, bukankah ekonomi Yaman juga akan terguncang? Bukankah rakyat Yaman nanti akan kena dampaknya? Nah, bagaimana dengan itu? Hitung-hitungan soal itu seperti apa? Jika di tempat lain aja sudah teriak-teriak soal gas, terus kemudian bensin, apa semuanya. Nah, bagaimana kemudian dengan di Yaman nantinya? Apakah masyarakatnya sudah siap atau seperti apa sebenarnya, Bang? Bisa diceritakan, nggak? Ya, betul betul sekali Bang Billy. Justru ini poin yang bangsa Yaman bertahun-tahun ya sejak dulu itu ketika Ansarullah baru menang pemilu mengatakan dengan tegas kami tidak masalah jika mesti kelaparan, kami tidak ada masalah jika mesti kesusahan selama saudara-saudara kami di Palestina, di negara-negara Muslim lainnya masih menderita kesulitan. Mereka kita dalam berita-berita yang saya baca, keteguhan bangsa Yaman itu sangat luar biasa ya kita dapat menyaksikan. Bisa dibayangkan sejak 2015 itu menderita blokade yang sedemikian parah ya, terdapat angka kematian yang sangat tinggi baik yang karena dilakukan oleh agresi militer maupun karena kelaparan yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutu, namun mereka masih tetap bertahan. Bangsa Yaman dalam setiap demo yang mereka lakukan tiap minggu di Son'a itu dan menunjukkan solidaritas mereka kepada Palestina, kepada Lebanon, pada Iran, itu begitu kuat mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak masalah kami kesulitan, tidak masalah kami kelaparan, yang kami lakukan ini justru untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Yaman sendiri. Dan tentu Bang Billy eh, terkait apa ya kita sebut tadi sebagai krisis global itu yang merasakan krisis global paling pertama itu justru adalah negara-negara Eropa, sekutu-sekutu Amerika dan Israel, bukan warga Yaman yang sipilnya. Mereka dengan kemampuan seadanya kehidupan mereka tetap berjalan dan mereka tidak pernah meminta sebuah kehidupan yang mewah ya. Mereka sudah terbiasa hidup apa adanya, tidak ada masalah bagi mereka jika hanya harus bertahan hidup dengan kayu bakar lah istilahnya. Untuk beberapa tahun ke depan pun bangsa Yaman setiap minggunya menekankan hal ini, dan para pejabat politik maupun militer dari Ansarullah juga menekankan hal ini dalam setiap wawancara yang mereka lakukan. Nah, ini yang betul-betul membuat Amerika dan Israel pusing, kelimpungan untuk menghadapi kekuatan keteguhan bangsa Yaman ini. Dan lagi-lagi ini adalah menunjukkan bahwa arah perang ini 100% ditentukan oleh poros perlawanan. Ya, Bang Billy, kita di Indonesia juga dapat membaca beberapa analis-analis dari berbagai media yang ada, ya, itu senantiasa mereka mengatakan bahwa mereka masih menganggap Amerika itu adalah negara superpower yang menentukan, mendikte jalannya peperangan ini. Namun fakta lapangan menunjukkan Amerika hanya bisa menyerang pertama, kemudian berjalannya perang itu 100% dikuasai oleh poros perlawanan. Begitu juga yang terjadi di Lebanon misalnya. Setelah beberapa hari akhirnya gencatan senjata, itu adalah gencatan senjata yang dipaksakan oleh poros perlawanan. Israel kita tahu sejak dulu tidak pernah menginginkan itu. Mereka ingin terus mencaplok tanah-tanah Lebanon, namun terpaksa mereka harus menerimanya karena kenyataan lapangan menunjukkan mereka kalah telak, ya. Bukan hanya dari sisi militer pun dari sisi diplomasi dan juga dukungan massa dari seluruh dunia terhadap poros perlawanan itu telah merusak citra dari Amerika dan Israel yang digadang-gadang sebagai negara superpower, ya kan. Kita melihat sekarang eh, ancaman penutupan Selat Babul Mandab saja sudah membuat khawatir seluruh negara-negara Eropa, Amerika, Israel, dan sekedar ancaman saja sudah membuat mereka khawatir, apalagi jika itu benar-benar terjadi. Dan tentu itu akan sangat menjadi pukulan telak bagi mereka
Sedangkan bagi bangsa Yaman yang sejak dahulu sudah bersedia untuk hidup dengan sangat sederhana, dengan serba terbatas, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mungkin begitu, Bang Billy. Iya, iya, Bang. Kemudian, Bang, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya di Selat Hormuz, maka biasanya Amerika akan mengajak negara-negara di dunia untuk kemudian mengancam Yaman agar membuka Selat Bab al-Mandab. Ini sudah terjadi sebelumnya. Apakah Yaman atau Ansarullah Yaman sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinan itu? Dengan nanti akan ya kemungkinan akan dilakukan dengan kekuatan militer untuk membuka Selat Bab al-Mandab. Nah, bagaimana dengan eh, kemungkinan seperti itu kemudian? Ya, betul. Kemungkinan itu tentu sudah dipikirkan oleh Yaman. Oleh karena itu dalam beberapa hari terakhir dalam pidato terakhir pemimpin tertinggi Ansarullah itu Sayyid Houthi dengan tegas menyampaikan hal itu. Justru sebagian pesannya ditujukan kepada negara-negara Arab ya, kepada negara-negara Arab. Artinya pesannya jelas, jangan kalian menjadi budaknya Amerika, jangan kalian menjadi kaki tangannya Amerika, jangan menjadi sapi perahnya Amerika. Jika kalian berupaya juga untuk membuka Babul Mandab ya, dan mereka dengan tegas mengatakan bahwa ketika kami menutup Babul Mandab maka tidak ada satu jin atau manusia pun yang dapat membukanya. Dan ini bukan sekedar kata-kata, kita sudah membuktikan sejak 2015 Bang Billy. Bisa kita bayangkan sejak 2015 di embargo habis-habisan dengan peralatan yang sangat minim seadanya mampu memukul mundur Arab Saudi yang pasukannya mungkin 80 sampai 90% adalah tentara-tentara Arab Amerika dan tentara-tentara bayaran dengan peralatan seadanya. Bahkan saya masih ingat waktu itu pemimpin tertinggi Iran waktu itu Ayatullah Imam Ali Khamenei itu mengatakan ketika ada isu bahwa Ansarullah itu adalah proksi Iran ya dan mereka itu bekerja murni mendapatkan perintah dari Iran, teknologi semuanya dari Iran. Imam Khamenei mengatakan kalaupun isu itu benar maka itulah yang kami inginkan. Kami betul-betul ingin membantu Yaman, tapi kondisi tidak memungkinkan. Dengan kondisi seadanya, bangsa Yaman berdiri sendiri menghadapi agresi. Dan mereka sampai sekarang masih bertahan luar biasa, Bang Wil. Bukan hanya bertahan seperti yang dilakukan Iran. Mereka menyerang kembali, menyerang balik. Dulu tidak ada orang yang pernah berpikir bahwa Yaman bisa menembakkan rudalnya sampai ke jantung Tel Aviv. Sekarang terjadi. Kemajuan pesat yang dilakukan bangsa Yaman itu telah membuktikan Arab Saudi, Uni Emirat Arab sudah kalah perang dan kembali mereka coba membuat rusuh lagi dengan Al-Qaeda, coba diaktifkan kembali. Kemudian sesama mereka antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pun berperang di Yaman. Tidak ada alasan bagi Yaman untuk takut, ya. Dan kalau kita bilang mungkin Amerika akan meminta bantuan negara-negara Eropa, justru tampaknya jauh panggang daripada api. Dalam membantu Iran, semua negara ogah-ogahan. Trump sampai curhat lah, pusing harus ngapain ini. NATO tidak membantu, tidak ada yang mau membantu, dan karena perang ini sangat merugikan buat mereka. Jadi Yaman sudah memikirkan hal itu bahwa akan ada ancaman juga serangan upaya militer bahkan untuk membuka kembali dan mereka sudah siap. Dan bahasa mereka ya tidak ada satu jin atau manusia pun yang dapat membuka kembali Babul Mandab. Tentu itu bukan sekedar kata-kata, mereka telah membuktikannya sejak 2015. Iya, Bang. Kemudian kita ke tanah air, Bang. Bagaimana kemudian dengan Indonesia? Kapal-kapal Indonesia kan perlu melewati juga Bab al-Mandab untuk saluran ekonomi, saluran gas, saluran minyak, dan juga di Selat Hormuz. Dengan Selat Hormuz saja Indonesia sudah kesulitan. Sampai sekarang masih belum berhasil. Nah, bagaimana kalau nanti ditambah dengan Selat Bab al-Mandab ini? Nah, bagaimana posisi Indonesia dan apa seharusnya yang dilakukan? Gimana, Pak? Iya, betul. Bang Billy ya tentu eh, kita mungkin perlu sedikit prihatin ya dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kita. Kita tahu sejak dulu bangsa Indonesia adalah
penggagas gerakan non-blok, selalu berdiri sendiri, menentukan arah politik luar negerinya dari kepentingan murni rakyatnya, bukan tunduk pada kekuatan-kekuatan global ya. Namun kita tahu akhir-akhir ini Indonesia tampaknya mulai meninggalkan gitu. Tentu pemerintahan kita ya, bukan rakyatnya. Pemerintahan kita mulai meninggalkan jalur yang sebelumnya ditempuh oleh para pendahulu-pendahulu. Kita tahu sekarang Indonesia merapat ke Amerika dan Israel, itu tampaknya nyata dalam World of Peace, dan inilah yang mungkin menjadi hal yang menyulitkan bagi bangsa Indonesia. Misalnya terkait tadi apa kapal-kapal tanker Indonesia yang masih belum berhasil melewati Selat Hormuz. Kedubes Iran untuk Indonesia mengatakan sederhana saja, tinggal lakukanlah negosiasi antara pemerintah antara Indonesia dan Iran, ya kan. Namun tentu pemerintahan kita akan sangat kesulitan, pasti ditekan oleh Amerika dan Israel untuk tidak melakukan pendekatan semacam itu terhadap Iran, karena Indonesia adalah anggota dari Board of Peace yang diketuai oleh Donald Trump itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya Malaysia, ketika awal-awal penutupan Selat Hormuz, itu presidennya langsung menelpon Iran, melakukan negosiasi, dan kapal dibiarkan lewat. Setelah di kapal dibiarkan lewat pun, pemerintah Malaysia kembali menelpon Iran untuk mengucapkan terima kasih. Kita tidak mampu lagi melakukan diplomasi semacam itu. Kenapa? Karena kita sudah terjebak masuk dalam lingkaran Board of Peace. Kita tidak bisa melihat Board of Peace hanya semacam upaya diplomasi Indonesia untuk mendapatkan suara di level internasional. Tentu tidak bisa. Kita belum berada di level itu. Indonesia itu sampai sekarang masih ya istilahnya tidak lebih sebagai pemain pengganti saja, ataupun cuma sekedar cadangan saja, hanya menyaksikan jalannya laga, tidak bisa berbuat apapun. Indonesia tidak bisa lagi mengatakan kepada Amerika, berikan aku, jangan campur urusanku, aku ingin bernegosiasi dengan Iran misalnya. Tidak bisa lagi, karena Indonesia sudah menjadi bawahannya, dalam tanda kutip bawahannya Amerika. Sehingga ini yang kemudian menjadi sulit ya bagi bangsa Indonesia ke depannya. Tentu yang kami harapkan sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga sipil, yang perlu dilakukan pemerintahan kita adalah negosiasi, upaya-upaya diplomasi yang bermartabat ya, sekaligus yang adil ya. Dalam artian bermartabat artinya tidak hanya kepada pihak poros perlawanan ya, Iran, Yaman, tapi juga terhadap Amerika, terhadap negara-negara sekutunya. Kita tidak bisa sekedar mendengarkan dikte mereka ya, dan lalu kita mengikuti apa yang mereka sampaikan, dan itu kan agak sulit untuk kita lakukan sekarang. Bahkan kita saksikan apa misalnya dengan gugurnya putra-putra terbaik bangsa ya yang bertugas di Lebanon pun, kita tidak mampu melakukan sesuatu yang berarti ya, dan itu menunjukkan betapa lemahnya posisi Indonesia di dalam Board of Peace itu. Oleh karena itu pemerintah kita mungkin perlu sedikit lebih tegas dalam menentukan kebijakannya. Yang kebijakan politik luar negeri yang diambil mesti demi kebaikan bangsa. Kebaikan bangsa sekarang ini adalah melakukan negosiasi yang baik dengan Iran maupun dengan Yaman, tanpa perlu terlibat dalam konfrontasi militer ya. Perlu cukup sebagai sebuah bangsa yang bersahabat bisa melakukan negosiasi itu. Dan tentu jika Iran kan cukup jelas ya dalam Selat Hormuz, dan juga nanti jika Yaman juga jelas bahwa yang bisa melewatinya hanyalah mereka yang tidak terafiliasi dengan Amerika dan Israel ya. Jika Indonesia mampu menunjukkan itu, maka insya Allah semuanya akan menjadi mudah bagi kita untuk melakukan negosiasi diplomasi ya. Namun jika pemerintahan kita kekeh untuk terus menjaga jarak dekat ya, menjaga kedekatan dengan Amerika, tentu itu akan sangat menyulitkan bagi kita, dan ini tentu tidak kita harapkan. Pemerintahan kita, tuntutan dari rakyat
Indonesia ya, dari mayoritas rakyat Indonesia adalah bahwa Indonesia kembali ke jalurnya sebagai negara non-blok yang bisa berdaulat sendiri, menentukan arah kebijakannya sendiri, tidak perlu lagi kita ikut-ikutan dalam board of peace, dalam suatu wadah yang dibuatkan untuk justru merusak ya, atau justru menguatkan hegemoni Amerika di kawasan. Perlu segera mengambil tindakan yang tegas, dan kita tentu berharap itu dari pemerintahan kita. Ya, terima kasih banyak Bang Alam Ya, atas penjelasannya di podcast hari ini. Semoga nanti Indonesia sudah mulai mengubah pola-polanya dalam bernegosiasi dan mulai melakukan pendekatan-pendekatan sehingga akan memperbaiki ekonomi kita juga. Baik, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan pengamat geopolitik Bang Alam. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.